tidak peduli seberapa harganya Anda. Jika Anda berada di tangan yang salah, Anda tidak akan pernah dihargai. Tidak peduli seberapa hebat Anda, jika Anda berada di tangan yang salah, maka Anda tidak pernah dihargai. Tidak peduli Anda adalah orang yang tidak kaya, tidak punya posisi, tidak berpengaruh, tidak fasih bicara. Tapi kalau Anda berada di tangan yang tepat, pasti Anda akan dihargai. Jadi menunjukkan di sini siapapun yang dikuasai oleh dosa atau iblis, nilainya jadi turun. Sekalipun dulunya dia mulia, tetapi siapapun yang berada di tangan Tuhan, nilainya akan jadi naik. Baik, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya berjudul khotbah dengan tema manfaat hidup kudus. Tuhan itu kudus. Kudus itu kalau diartikan suci atau spotless, murni. Kudus itu ada alamnya Tuhan, sifatnya Tuhan. There is no impurity in Him. Tidak ada noda di dalam Tuhan. Tidak ada kejahatan di dalam Tuhan. Tidak ada kebohongan. Tidak penipuan di dalam Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Yesaya melihat sebuah penglihatan di surga dalam kitab Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka, yaitu malaikat Tuhan di surga, berseru seorang kepada seorang. Katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kudus adalah satu-satunya atribut Tuhan yang disebutkan langsung 3 kali berturut-turut dalam kitab suci. Alkitab tidak mengatakan atau menulis besar, besar, besarlah Tuhan. Alkitab juga tidak menulis kasihlah Tuhan. Atau Alkitab juga tidak menulis mulia, mulia, mulia Tuhan. Tapi Alkitab menulis sifat Allah secara berurutan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Pengulangan 3 kali menunjukkan penekanan, penegasan Tuhan itu adalah Allah Maha Kudus. Di dalam tabernakel atau kemah yang dibuat oleh Musa, kemah suci yang dibuat oleh Musa, atau bait Allah yang dibuat oleh Raja Salomo, itu ada halaman, ada ruang kudus, dan ada ruang Maha Kudus. Nah, tempat Tuhan berdiam itu ada di ruang Maha Kudus. Yang menarik, pada waktu Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Tuhan. Manusia punya hubungan yang begitu indah dengan Tuhan pada waktu mereka di dalam kekudusan. Namun sayang, hubungan manusia dengan Tuhan tidak berlangsung dengan lama. Begitu manusia jatuh dalam dosa, maka sejak saat itu hubungan manusia dengan Tuhan menjadi terpisah. Manusia tidak lagi bisa punya hubungan dengan Tuhan. Manusia jatuh dalam dosa dan manusia telah kehilangan kemuliaan, kualitas, dan kekudusannya Tuhan. Kalau kita mau mengalami Tuhan, menyaksikan perbuatan Tuhan dalam hidup kita, kita perlu hidup kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Tuhan bisa hadir dalam hidup kita, tetapi kita gagal melihat bukti kehadirannya karena kita tidak bisa menjaga dalam kekudusan. Nah, saya mau bagikan kepada kita semua ada 3 manfaat hidup dalam kekudusan. Yang pertama, manfaat hidup dalam kekudusan. Hidup kudus syarat mutlak untuk menjadi sahabat Tuhan. Kemampuan seseorang hidup kudus membuat orang tersebut bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Sebaliknya, ketidakmampuan seseorang hidup kudus membuat orang tersebut tidak bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Apa yang terjadi jika kita itu menjadi sahabatnya Tuhan? Maka semua rencananya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Semua rahasianya akan disingkapkan bagi kita. Sebagai contoh, apa yang terjadi kalau kita tuh punya teman baik? Maka teman baik kita amat sulit untuk menyimpan rahasianya bagi kita. Dia akan segera mengekspos, dia akan segera memberitahu segala rahasianya, bahkan juga kelemahannya kepada kita. Juga amat sulit bagi kita kalau kita tuh punya teman baik di mana kita menjaga rahasia atau menyembunyikan rahasia kita kepadanya. Pasti kita akan expose, pasti kita akan open, pasti kita akan share. Kalau kita punya sesuatu ganjalan ataupun kita punya rahasia, pasti kita akan ungkapkan. Hal yang sama, kalau kita itu menjadi sahabat Tuhan, Tuhan itu amat sulit untuk menjaga rahasia dalam hidup kita. Dia akan segera mengeksposnya, dia akan segera memberitahu rencananya buat kita ke depan. Lalu apa yang terjadi kalau kita itu jadi musuhnya Tuhan? Maka dia tidak akan pernah bicara buat kita. Maka dia akan menyembunyikan rahasianya
kepada kita. Kita seperti orang yang buta, yang gak pernah tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita gak akan bisa berkembang. Tanpa kekudusan membuat kita terpisah dengan Tuhan. Dosa menjadikan kita yang dekat sama Tuhan jadi terasa jauh. Hidup jadi kering dan hampa tanpa Tuhan bersama dengan kita. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Kuduslah kamu sebab Aku kudus. Tuhan itu memanggil kita dari hidup menuruti hawa nafsu untuk hidup menuruti kehendak Allah. Tuhan itu memanggil kita dari hidup dalam dosa jadi hidup tidak bercacat celah. Jadi hidup kudus bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah kewajiban dan keharusan bagi setiap sahabatnya Tuhan. Karena terang sama gelap tidak dapat bersatu. Sama seperti minyak dengan air nggak bisa chemistry, nggak bisa menjadi manunggal. Demikian Tuhan yang adalah terang tidak dapat bergaul dengan orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Sebenarnya sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita punya kuasa untuk tidak lagi terikat sama dosa. Karena kuasa dosa tidak lagi berkuasa dalam diri kita sejak kita punya Yesus di dalam hati kita. Kita dimerdekakan, dilepaskan, kecuali kita sendiri yang membuka celah mengizinkan dosa masuk dalam kehidupan kita. Maka kita pasti jatuh di dalam dosa. Karena tidak ada seorang pun yang kebal dengan dosa. Dan jika kita tidak bertobat, maka kita akan semakin terikat dengan dosa dan semakin terpisah dengan Tuhan. Makanya jangan sekali-kali kita icip-icip dosa, karena sifat dosa selalu mengikat, mengekang, dan memisahkan kita dari Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang menjauh, tapi karena dosalah yang membuat kita terpisah. Ada renggang, ada jarak dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi jika kita itu mulai dikuasai oleh dosa? Maka kita akan hidup dalam lingkaran masalah. Kita akan jadi bulan-bulanannya masalah. Masalah tidak akan pernah ada ujungnya. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maut dari upah dosa ini bukan cuma hukuman kekal nanti, tapi maut di dalam Matius pasal ayat 23 ini. Upah dosa dalam maut, yaitu kemanapun kita pergi membawa hawa kematian, selalu membawa kegagalan, kekalahan, kesedihan, penurunan. Bangun bisnis tidak jalan, kerjaan pun tidak ada hasil, bangun rumah tangga gagal, kalau berdoa tidak ada jawaban, bangun pelayanan pun tidak jadi berkat. Seperti Yunus, kemanapun dia pergi selalu membawa masalah, bukan hanya untuk dirinya tetapi bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika Tuhan meminta Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk menyelamatkan orang-orang di sana, Yunus malah memberontak, pergi jauh dari Tuhan ke arah Tarsis. Niniwe itu ada di northeast, utara timur, sedangkan Tarsis itu ada di barat daya. Jadi betul-betul bertolak belakang ya. Harusnya dia ke kanan atas, ini malah ke bawah kiri, jauh dari hadapan Tuhan. Apa yang terjadi begitu dia terpisah dengan Tuhan? Maka kemanapun dia pergi membawa masalah. Waktu dia berada di atas kapal menuju ke Tarsis, dia mengalami badai dan kapal tersebut mau tenggelam. Semua orang yang ada di atas kapal sudah membuang semua barang-barang, tidak menolong. Tetap kapal itu mau ditenggelamkan oleh badai yang tidak bisa dikendalikan. Sampai kemudian Yunus mengatakan kepada orang-orang di atas kapal, penyebab badai ini adalah saya. Begitu kalian menyingkirkan saya, maka badai akan jadi tenang. Dengan senang hati orang-orang di atas kapal itu membuang Yunus ke laut, dan segeralah badai menjadi teduh. Membuktikan ternyata orang kalau dia terpisah dengan Tuhan, maka dia bukan cuma bawa masalah bagi dirinya, tapi dia akan membawa masalah bagi yang lain. Dia akan jadi troublemaker. Nah, itu sebabnya di sini penting untuk kita bisa menjaga hidup kita dan hati kita tetap murni. Karena membuktikan akibat dosa menjadi bulan-bulanan masalah, menjadi lingkaran masalah. Dan dosa membuat kita jadi nggak berharga di hadapan Tuhan maupun orang lain. Dan dari tadinya kita ada di atas, karena dosa membuat kita ada di bawah. Dari yang tadinya kita jaya, karena dosa membuat kita tidak lagi jaya. Dari yang tadi kita berkelimpahan, jadi berkekurangan. Seperti cerita anak bungsu yang hidupnya berkelimpahan, tapi kan dia bermain-main dengan dosa, akhirnya jadi berkekurangan. Membuktikan bahwa dosa membuat seseorang yang tadinya damai jadi gak damai, yang tadi ada di atas jadi ada di bawah. Suatu kali ada seorang ayah berkata kepada putrinya, kamu telah lulus dengan pujian. Ini mobil papa yang papa beli bertahun-tahun lamanya. Bawalah mobil ini yang sudah cukup tua ke tempat penjualan mobil bekas.
dan tanyakan sama mereka berapa biaya yang mereka akan belikan mobil ini. Lalu putrinya membawa mobil yang sudah tua itu ke dealer bekas. Dan kemudian mereka menawar mobil tersebut dengan nilai $1.000 Amerika. Karena mobil itu sudah tua dan mobil itu kurang ada harganya. Dan kemudian dia datang sama ayah menceritakan semuanya. Dan ayahnya berkata, sekarang ini kamu bawa mobil tua ini ke penggadaian supaya kamu tahu berapa nilai mereka akan beli mobil ini. Putrinya membawa ke tempat penggadaian dan ternyata cuma dinilai $100 US karena mobil itu udah tua dan kurang bisa bermanfaat banyak. Putrinya datang dan menceritakan nilai dan value yang dibayar oleh penggadaian. Kemudian sang ayah meminta putrinya untuk pergi ke klub mobil antik dan menunjukkan mobil itu kepada mereka. Dan putrinya membawa mobil itu ke klub mobil antik dan memberitahu dan bertanya, kira-kira berapa harga mobil ini? Beberapa orang di sana menawarkan $100.000 untuk mobil ini karena mobil ini adalah mobil yang ikonik yang dicari-cari oleh banyak koleksi. Lalu kemudian dia datang menceritakan segalanya kepada ayahnya. Dan kemudian ayah berkata kepada putrinya, barang yang berharga jika berada di tangan orang yang kurang menghargai akan jadi sampah. Tetapi barang yang tua jika berada di tangan orang yang mencintai pasti jadi bernilai. Penting di sini untuk kamu berada di tangan orang yang mencintai kamu, bukan di tangan orang yang tidak mencintai atau tidak menghargai kamu. Pastikan hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan yang mengasihi dan mencintai kita. Maka kita pasti akan mengalami anugerah. Menjadi sahabat Tuhan. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tapi kalau hidup kita di tangan si jahat, maka kita akan jadi bulan-bulanannya iblis. Hidup kita akan dihancurkan oleh si jahat. Gambar di depan ini menunjukkan di mana ada mobil Lamborghini yang begitu mewah, begitu elegan, begitu fast, begitu cepat, begitu powerful. Tapi karena orangnya tidak menghargai dan menaruhnya di garasi bersama dengan barang-barang rongsokan, akhirnya mobil tersebut menjadi seperti mobil rongsokan. Menunjukkan di sini tidak peduli seberapa harganya Anda. Jika Anda berada di tangan yang salah, Anda tidak akan pernah dihargai. Tidak peduli seberapa hebat Anda. Jika Anda berada di tangan yang salah, maka Anda tidak pernah dihargai. Tidak peduli Anda adalah orang yang tidak kaya, tidak punya posisi, tidak berpengaruh, tidak fasih bicara. Tapi kalau Anda berada di tangan yang tepat, pasti Anda akan dihargai. Jadi menunjukkan di sini siapapun yang dikuasai oleh dosa atau iblis, nilainya jadi turun. Sekalipun dulunya dia mulia, tetapi siapapun yang berada di tangan Tuhan, nilainya akan jadi naik. Yang dulunya sekalipun sampah atau tidak berharga. Hidup apik membuat kita berharga. Sedangkan hidup sembarangan membuat kita jadi tidak berharga. Pastikan bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan. Yaitu ketika kita hidup benar, maka Dia akan terus membawa kita berjalan naik, tidak menjadi turun, jadi kepala tidak menjadi ekor, menjadi terdahulu, tidak menjadi kemudian.